Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sekarang kita masuk surat berikutnya, surat Al-Qalam. Masih surat Makkiyah. Dan mungkin saya udah pernah menyebutkan di majelis lain bahwasanya surat juz 29 ini yang rajih semuanya Makkiyah. Juz 29 ini yang rajih semuanya Makkiyah. Sebagaimana yang rajih juz 28 semuanya Madaniyah. Jangan lupa nih kaidah. Juz 28 semuanya Madaniyah. Tapi menurut pendapat yang rajih ya, ada sebagian surat khilaf seperti As-Saff. Dan surat juz 29 semuanya Makkiyah. Termasuk berarti surat Al-Qalam. Dan surat Al-Qalam disebut surat Al-Qalam, artinya apa Al-Qalam? Pena. Al-Qalam artinya pena. Qalam. Kenapa disebut surat Al-Qalam? Karena Allah berfirman di ayat yang pertama, wal qalami wa ma yasturun. Berarti lagi-lagi nama surat diambil dari ayat yang pertama. Tentu saja ayat pertama itu An-Kufr. Surat Al-Qalam nama lainnya juga surat Nun. Surat apa? Nun. Karena cuma dia aja surat yang diawali dengan Nun. Kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wama yasqun. Kalau mau diwasal bacanya Nun wal qalami wama yasqun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa inna laka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun bi ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهنون ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد نثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذا قسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم قل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. Allah berfirman nun, dan nun ini berarti satu dari huruf-huruf, istilahnya apa, huruf apa? Huruf muqatta', huruf yang terpenggal-penggal, yang dibacanya sepenggal-sepenggal. Alif, lam, mim.
kaf, ha, ya, ain, shad. Nun sama. Dan mayoritas ulama ini, terutama ulama-ulama modern, tidak menafsirkannya. Mengatakan apa? Allah yang lebih tahu artinya. Ini kebanyakan ya. Tapi kita dapati para sahabat menafsirkannya. Para sahabat apa? Menafsirkannya. Nun ditafsirkan. Ini apa ditafsirkannya? Nun ini maksudnya adalah artinya ikan besar. Apa nun? Ikan besar. Jadi Allah bersumpah dengan ikan besar. Dan benar dalam bahasa Arab, nun itu artinya juga ikan besar. Cuma nun beneran ya? Nun. Kalau ini nun hurufnya aja. Jadi kalau yang ikan besar tuh nun. Contohnya seperti firman Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Anbiya. Wa dzannuni idz dzahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alaihi. Itu, dan ingatlah ketika Nabi Yunus di dalam ikan besar. Ikan besar di situ bahasa Arabnya apa? Nun. Surat Al-Anbiya ayat berapa tuh? 80-an. Surat 21 ayat 80-an. Itu nun artinya apa nun? Ikan besar. Seperti paus atau paus biru kah, paus orca apa? Intinya paus, ikan besar. Allah bersumpah dengan ikan tersebut. Nun. Ini sekali lagi pendapat Ibnu Abbas. Pendapat siapa? Pendapat Ibnu Abbas. Oke. Wal qalami wa ma yasturun. Tapi kalau pendapat mayoritas ulama bagaimana nun ini? Sesuatu yang tidak kita ketahui artinya. Oh iya, saya lupa mengingatkan. Ini nun ini terakhir muncul di Quran. Huruf muqatta'ah terakhir di Quran apa? Nun lain nih, surat Al-Qalam. Habis ini ada lagi enggak surat berawalan huruf muqatta'ah? Sampai An-Nas ada enggak? Enggak ada lagi ya. Nah, ini yang terakhir. Dan total ada berapa surat yang ada huruf muqatta'ahnya? 29 surat. Enggak boleh lupa, ini sama kayak huruf hijaiyah. 29 surat. Ya. Dan huruf-huruf tersebut terkumpul dalam rumus yang kalau kita dulu ngafalin tabel periodik, apa hari libur nanti kita rebutan cewek Prancis lah, apa Halinaka CS RB FR gitu ya. Ini juga terkumpul dalam kata-kata. Kalau Ibnu Jaza ya, Imam Al-Jamzuri mengatakannya sirhu suhairon man kotoka. Silhu sod lamha silhu. Ya tulis silhu sod lamha silhu. Suhairon sin ha ya ro alif suhairon. Man mim nun qata' qaf to ain kaf qata' apa berarti silhu suhairon man qata' silhu suhairon man qata'. Artinya adalah sambunglah silaturahmi kamu sesaat setelah ada orang yang memutuskan silaturahmi tersebut. Silhu suhairon man qata'. Ada berapa huruf tuh totalnya? Ah, 29 14 setengah. Jangan lupa ya, setengah dari huruf hijaiyah. Silhu 3, suhairon sin ha ya ro alif 5 8, man 2 10, qata' kah 4. Tapi ada kata-katanya lebih enak, yaitu qaulun, qati'un, hakimun lahusir. Itu lebih keren lagi. Tapi nggak apa-apa, ingetin itu aja. Itu lebih populer. Silhu suhairon man qata'a lebih populer. Lanjut ya. Jadi ada berapa huruf kayak gitu? 14. Ada 14. 29 ayat. 29 ayat. 29 surat. Di 29 surat. Dan variasinya kalian tahu lah. Alif lam mim shad. Tapi yang terakhir kali muncul apa nih? Nun. Wal qalami wa ma yasturun. Dan tadi cara menyambungnya bagaimana? Nun sama wal qalam dalam qiraat kita atau dalam qiraat tadi Waris juga sama. Yaitu dengan idhar. Dengan apa? Idhar. Nun wal qalam. Nun wa. Jadi tidak diidgham digunakan ya. Enggak ada idgham, jadi bukan nuwa, enggak. Tapi nun wa. Itu qiraat lain, Kisai bacanya kayak gitu.
Kalau kita enggak. Nun wa. Dan demi pulpen, demi kolam, pena, dan apa yang mereka tulis dengannya. Wa ma yasurun. Engkau wahai Nabi, wahai manusia yang paling mulia, dengan nikmat Tuhanmu tidaklah gila. Sekali lagi ini semua hiburan buat Nabi. Surat-surat Makkiyah ini banyak hiburannya buat Nabi. Nabi dituduh gila, maka Allah hibur. Engkau enggak gila. Bahkan enggak cuma enggak gila, kalau enggak gila aja biasa aja. Tapi wa innalaka la ajron ghairu mamnun. Kamu mendapatkan pahala tak terputus. Gimana Nabi pahala enggak terputus? Dakwahnya. Hah? Dengan dakwah. Nabi SAW nih mengajarkan sahabat Islam. Maka semua amalan yang diamalkan para sahabat pahalanya ngalir buat siapa? Buat Nabi SAW. Oke. Terus sahabat ngajarin siapa? Tabi'in. Maka semua yang diamalkan tabi'in nyampe ke siapa? Nabi SAW. Terus pahala dakwahnya sahabat ngalir ke siapa? Nabi ya. Kemudian tabi'in ngajarin generasi setelahnya. Maka pahala generasi setelahnya ngalir ke siapa? Ngalir ke Nabi SAW. Terus pahala dakwah generasi sebelumnya dan pahala dakwah generasi sebelumnya lagi ngalir ke Nabi. Dan terus berarti kalau sekarang kita beramal nih, kita puasa Ramadan, Nabi dapat pahalanya enggak? Dapat pahala. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Engkau mendapat pahala tidak terputus-putus. Dan gak cuma itu aja. Engkau bahkan juga wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau juga berada di atas akhlak yang luar biasa. Azim. Ini kalau kita bahas detail alanya, azimnya ini udah panjang. Kesimpulannya Nabi SAW ini akhlaknya sangat luar biasa. Sehingga Aisyah sendiri ketika diminta testimoninya tentang suami beliau ini, apa testimoninya? Hanya 3 kata. Jadi Aisyah diminta 3 kata tentang Nabi. Ya. Apa 3 katanya? Kana khuluqul Quran. 3 kata. Kalau kamu nih ditanya 3 kata buat UI. Utitas, veritas, probitas gitu ya. Dulu sekali disindir. Harvard aja cuma veritas ya. UI udah 3 masih kurang gitu ya. Ala kulihal Aisyah 3 kata tentang Nabi apa? Kana khuluqul Quran. Adalah akhlaknya Nabi itu Qurani gitu ya. Lalu itu gambaran sederhana dari sang istri yang menceritakan testimoni tentang suaminya. Dan biasanya testimoni istri itu testimoni yang paling jujur ya, dan paling real. Karena biasanya nggak mungkin suami itu sandiwara depan istri lama-lama, nggak bisa dia. Kalau sandiwara depan teman-teman sekantor mungkin ya. Sandiwara dengan teman-teman SMA yang lama mungkin. Tapi sandiwara dengan di depan istri mungkin nggak? Nggak mungkin, itu semuanya kelihatan sama istri. Tapi Nabi SAW testimoninya ketika Aisyah nggak bilang Nabi tuh sebenarnya gini loh, nggak bilang gitu. Aisyah bilang gimana? Kana khuluqul Quran. 3 kata tentang Nabi. Lanjut. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, maka engkau akan lihat dan mereka pun akan melihat. Siapa di antara kalian yang gila? Atau siapa di antara maftun, di antaranya artinya adalah gila. Jadi kalau seandainya kamu dibilang gila, kita lihat siapa yang gila beneran. Bi ayyikumul maftun. Dan ya pada kata bi ayyikum ada 2 ya-nya ya. Bi ayyikum ada berapa ya-nya? 2. Ada 2. Di Quran cetakan Kementerian Agama ada berapa? 1 ya. Ini enggak, sebenarnya ada 2 tulisannya. Harusnya ada 2. Ini pernah ditegur sama Pak Kiai Dr. Ahmad Faton nih. Harusnya enggak diganti. Tulisan Quran seperti itu juga. Jadi yang dibaca 1 tapi tulisannya 2. Bi ayyikumul maftun ada 2 ya. Kalau mau lihat utuh tuh dilihat Quran yang Timur Tengah. Ya-nya ada 2. Coba lihat di Quran Android. Ya-nya ada berapa? 2 ya. Bi ayyikumul maftun. Tapi bacanya 1. Ini biasa dalam ilmu rosem seperti itu. Ada berapa huruf yang tertulis tapi tidak dibaca, atau dibaca tapi tidak tertulis. Inna rabbak, sungguh Tuhanmu, dialah yang paling tahu siapa yang sesat dari jalannya, dan dia yang mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Tapi hati ini jangan disalahgunakan ya. Kalau ada orang nasihatin kalian, Bang Rizan kamu kenapa nggak puasa? Udah deh kamu gak usah nyalain orang. Inna rabbaka huwa a'lamu man dhalla an sabilihi wa a'lamu bil muhtadin. Allah yang tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Kamu gak usah lah nyalain orang. Sok-sok nyalain orang yang gak puasa. Belum tentu kan dia salah. Allah yang tahu siapa yang salah, siapa yang benar. Gitu ya. Gimana dong nih? Capek kayak gini. Nabi juga bingung nanti jawabnya gimana. Kalau Nabi nasihatin orang Quraisy, Abu Jahal jangan nyembah berhala. Udah mat, kamu gak usah ngalar-ngalar kita. Tuhan yang tahu siapa yang benar. Bingung juga Nabi Muhammad ya. Gimana nih? Iya. Dan ini nggak benar kayak gini ya, konsep yang salah ya.
Maksudnya Tuhan lebih tahu siapa yang benar, siapa yang salah itu. Maksudnya patokan kebenaran itu siapa? Tuhan. Tapi ketika Tuhan sudah berfirman puasa itu wajib, maka pasti yang nggak puasa itu salah. Tuhan yang tahu deh. Oke, kita lihat Tuhan bicara gimana sih Tuhan. Nah gitu maksudnya. Jadi maksudnya Tuhan yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Maksudnya gimana? Patokan kebenaran dan salah itu siapa? Tuhan. Tapi kalau Tuhan sudah berfirman salat itu wajib, maka yang nggak salat pasti salah. Tuhan sudah berfirman bahwasanya LGBT haram, maka yang LGBT pasti salah. Gitu ya. Jangan lagi bilang udah deh, nggak usah nyalain deh. Tuhan yang tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Nanti kita lihat aja. Nggak gitu. Kalau Tuhan sudah bilang dina indallahil Islam, maka pasti agama selain Islam pasti salah. Nggak perlu kita merelatifkan lagi hal yang sudah absolut. Itu keliru. Maksudnya Tuhan yang paling tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Berarti kita lihat patokan benar salah siapa? Siapa Tuhan. Uniknya orang yang bilang gitu tidak merujuk kepada firman Tuhan setelah itu. Seolah-olah Tuhan bisu. Seolah-olah Tuhan tidak pernah mengutus nabi. Seolah-olah tidak ada kitab suci turun dari langit. Seolah-olah dunia ini nggak ada yang mensupervisornya, nggak ada yang mengawasinya. Semua seolah-olah dibiarkan apa adanya. Tidak seperti itu faktanya. Kalau memang kebenaran itu relatif, ngapain ada nabi? Ngapain ada nabi ya nggak? Nabi datang membawa apa? Kebenaran yang absolut supaya orang lagi nanti ketika menghadapi yaumul hisab tidak bisa beralasan di hadapan Allah. Kan gitu tadi ayatnya. Kalau seandainya nabi nggak ada, mereka bisa nggak beralasan di hadapan Allah? Bisa. Allah, engkau jangan azab kita deh. Belum ada nabi nyampe ke sini. Belum ada ustadz ceramain kita. Bisa mungkin. Allah bisa maafin. Itu berarti ahli fatrah. Tapi ketika sudah datang peringatan, maka hal seperti itu tidak lagi bisa diterima. Lanjut ya. Jadi ini ayat 7. Tolong dipahami dengan pemahaman yang benar. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka jangan taati orang-orang yang mendustakan. Tuh kan Allah bilang mendustakan salah. Mereka itu cinta menginginkan kamu itu melunak di hadapan mereka. Dan mereka pun akan melunak di hadapan kamu. Maksudnya gimana? Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ai tamannau an tatruka ba'da ma anta alaihi mimma la yurdunahu musani'atan lahum atau musana'atan lahum. Mereka tuh ingin kamu tuh wahai nabi berkompromi dengan mereka. Seperti surat Al-Kafirun. Sebab nuzulnya bagaimana surat Al-Kafirun? Orang Quraisy menawarkan kepada nabi, bukan nabi ya, mat, daripada kita sengketa, gini deh, kamu sembah Tuhan kita setahun, nanti tahun depannya kita sembah Tuhan kamu. Adil nggak? Kan adil, semuanya seneng. Tapi boleh nggak kayak gitu? Nah, boleh. Turun surah Al-Kafirun. Kuliah Al-Kafirun la abudu ma ta'budun. Orang kafir, orang tidak beriman ingin waddu law tudhinu fayudhinun. Ingin kalian ini berkompromi, mengurangi ajaran kalian demi sesuai dengan mereka. Misalnya apa misalnya? Contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Apa misalnya? Saya mau tanya teman-teman, apa contoh nyatanya dalam kehidupan sehari-hari? Mereka ingin kalian menurunkan level sedikit supaya mereka juga bisa cocok dengan kita. Apa misalnya? Selamat hari raya kayak gitu. Oke, walaupun ini khilaf ya, saya enggak juga bingung. Ulama kontemporer kenapa khilaf? Tapi seperti adanya ya. Iya. Seperti adanya, tapi saya gimana lagi? Banyak sekali ulama kontemporer bilang boleh. Contoh selain itu. Itu saya sulit membayangkan bagaimana ceritanya. Karena itu Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ahkam Ahli Dhimmah mengatakan ulama sepakat. Dan mazhab-mazhab Syafi'i juga kita lihat buku-bukunya seperti itu adanya. Tapi ulama kontemporer mungkin memandang dari sisi lain wallah atau dianggap ini permasalahan baru sehingga ijma'nya itu urusan lain. Kalau lihat contoh yang lain selain itu. Apa? Puasa ya. Jadi, puasa gimana? Apa namanya? Kamu gak usah puasa deh gitu ya. Kayaknya nggak ada kayak gitu. Bukan maksudnya kayak puasa, tapi buka puasanya nanti bareng kita sambil minum-minum. Biasanya di luar negeri. Oh gitu. Minum khamar apa gimana? Ya. Nah itu kamu udah nih minum khamar nggak apa biar cocok sama kita. Gitu. Jadi menurunkan standar kita. Jadi diinginkan oleh mereka. Kamu turunkan standar kamu. Ajaran-ajaran Islam yang udah absolut nih turunkanlah. Udah kamu nggak apa-apa. Anggap LGBT ini boleh. Nggak apa-apa. Kenapa? Karena menjaga hak-hak manusia. Gitu ya. Nggak apa-apa. Ada dalilnya kok. Wah, ada ustaz ceramah lagi di TV, dalilnya boleh gitu. Luar biasa.
Ini gimana? Nggak ngerti saya. Itu tafsir apa yang dipakai sama beliau? Seperti itu adanya. Nanti kalau kalian sudah turunkan standar, kita turunkan standar. Wadu lau tudhinu fayudhin. Dan ini nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sering mereka tuh ingin kamu turunkan standar, mereka juga nanti turunkan dengan standar. Supaya apa? Supaya cocok. Tapi boleh nggak kayak gitu? Boleh nggak jawabannya? Jawabannya boleh kalau dalam urusan-urusan yang mubah, urusan-urusan yang tidak sampai derajat wajib, nggak apa-apa, boleh. Tapi kalau urusan wajib, nggak boleh. Apalagi urusan akidah, nggak bisa kita turunkan standar. Wajib nggak bisa. Yang haram-haram nggak bisa. Haram jadi boleh nggak bisa. Walaupun demi menjaga solidaritas nggak bisa. Kalau sudah wajib, haram, akidah nggak bisa. Tapi kalau urusannya masih mubah, lebih utama, sunnah, itu masih bisa kita meninggalkan sedikit. Demikian dijelaskan para ulama ya. Waddu law tudhinu fayudhinun. Wala tuti kulla halafin mahin. Jangan kamu turuti juga semua orang yang hobi bersumpah halaf, mahin, dan dia tercela. Hammazin ini sering berhumazah. Apa humazah artinya? Menyumpahi ya. Mencela. Mannain dan menahan, tidak mau infak. Binamim. Hammazin. Masyain yang apa? Yang berjalan. Masya. Binamim, membawa namimah. Berarti ini ciri-ciri orang-orang tidak beriman. Satu, mereka apa? Halaf, sering bersumpah. Dan bersumpah dalam hal yang batil. Mahin, yakni tercela, hina, hakir. Hamaz, suka mencela. Masyain binamim, suka apa? Berjalan membawa namimah, mengadu domba. Dan namimah artinya naqlu kalamil ghair ala sabil ifsad. Manna'in lil khair, mereka tidak mau memberikan kebaikan, yakni pelit. Dan fakta ya, kalau ada bencana, ada apa, itu yang paling cepat bergerak orang-orang soleh. ACT, PKPU, dompet duafa gitu ya. Yang selama ini nggak bener, malah mana infaknya nggak ada. Mereka kikir. Dan itu harus kita syukur dan kita jaga. Dan itu bukti bahwa Islam itu yang benar. Kalau ada bencana di mana-mana, siapa yang paling cepat? Aksi cepat tanggap. Siapa yang paling peduli? Apa PKP kepanjangan ya? Bukan, ada pedulinya tuh, peduli umat gitu ya. Seperti itu adanya. Siapa yang paling sigap mengeluarkan dompetnya? Dompet duafa. Siapa yang paling rajin langsung menaikkan zakatnya? Rumah zakat. Ya. Apalah kita. Maksa. Ini seperti itu adanya. Dan itu bukti orang Islam itu seperti soleh, orang soleh seperti itu. Berbeda dengan orang yang tidak soleh, yang hobinya seolah-olah orang soleh ini tidak toleran, orang-orang soleh ini tidak tegang rasa. Tapi kalau giliran ada musibah, mereka lambat geraknya, tidak terdengar suaranya. Nasallallahu afiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, afim, sering bikin dosa lagi. Coba kalau di sensus, siapa yang sering bikin dosa? Orang soleh apa orang gak soleh? Tapi orang soleh dibilang tidak toleran, orang soleh dibilang ekstrim, kan gak bener. Utulin artinya kalau memusuhi itu gak main-main, keras dalam permusuhan. Dan itu fakta nyata. Ba'da dzalika zanim, udah gitu ngapain? Zanim, fanatik kekauman. Fanatik apa? Fanatik kekauman. Apa terjemah Kementerian Agamanya apa? Suka berbuat zina. Zanim suka berbuat zina. Terkenal jahat. Zanim. Mana? Kalau di sini berbuat zina. Mana? Astagfirullah. Gimana nih? Tafsiran apa nih? Mungkin beda kali ya, kalau yang itu apa? Terkenal jahat. Zanim di sini zanim kata Syekh Al-Bantani da'iyun mulsaqun bil qaum laisa minhum. Jadi tapi benar ya, berzina bisa masuk ke dalam konteks itu juga, yakni dia bisa juga berzina. Tapi mungkin ini terjemah terbaru kali ya. Zanim. Enggak apa-apa, enggak masalah. Boleh masuk. Yakni dia fanatik kekauman, udah gitu apa? Membuat dosa da'iyun, mengaku-ngaku anak orang, diaku-aku anak sendiri. Berarti masuk juga di situ zina kan, seperti itu juga. Wa nasabahu li nafsi ba'da an kana la yu'rafu lahu ab. Seperti itu ada. Jadi menasabkan orang lain kepada kaumnya padahal bukan senasab. Berarti zina masuk situ ya. Karena kalau zina melahirkan anak, kemudian nasabnya sebenarnya bukan mereka. Bukan nasab si suami istri tersebut, tapi dimasukkan. Bisa enggak apa-apa. Boleh. Kalau terjemah Kementerian Agama yang lama apa? Terkenal jahat. Boleh, enggak apa-apa. Itu zanim. Dan kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ini ayat berkaitan dengan Al-Walid bin Mughirah. Siapa? Al-Walid bin Mughirah.
Kata Ibnu Abbas ini tentang Abu Jahal. Yang terpenting adalah ini sifat-sifat orang yang tidak beriman. Berzina, memusuhi, bermusuh-musuhan, suka mengadu domba. Udah gitu namimah ini nggak benar lagi ya. Namimah ini mengatasnamakan nggak benar. Jadi orang soleh nggak melakukan apa-apa dituduh yang tidak-tidak. Nah, ini kan benar fakta di lapangan. Lanjut. Jika angkana dzal malin wa banin, apakah dia ini memang memiliki banyak harta dan memiliki banyak anak? Gara-gara itu dia sombong. Jika dibacakan kepada mereka, kepada orang ini, ayat-ayat kami, dia mengatakan apa? Asatirul awal, ini hanyalah dongeng orang-orang terdahulu. Dikatakan apa? Dongeng orang-orang terdahulu. Dan saya punya teman dulu Nasrani SMP ya. Ini mengatakan seperti itu. Jadi itu kayak nyanyi-nyanyian orang dulu gitu. Nah, itu bener. Belum lagi tweet salah seorang tokoh populer, dia mengatakan hal tersebut juga. Bahwasanya cerita-cerita di Al-Quran ini cerita-cerita dongeng. Dan ini gak benar semuanya. Dan sudah Allah nyatakan kalau dibacakan ayat-ayat kami kepada orang tidak beriman, mereka mengatakan apa? Asatirul awalin. Ini adalah dongeng-dongengnya orang-orang terdahulu. Kata Allah apa? Sanasimu al-khutum, kami akan beri tanda dia di belalainya. Belalai maksudnya apa? Hidungnya. Belalai hidungnya. Dan ini satu, majas penghinaan. Jadi orang kalau penghinaan dari dua sisi. Satu disebut hidungnya apa? Belalai. Ini penghinaan. Pinocchio. Ya. Dua, karena diberi tanda di hidung, dan ini gak bagus tanda di hidung itu tanda. Ini berarti majas yang pertama. Yang kedua juga nanti di hari menjelang kiamat itu nanti ada hewan apa? Dabah memberi tanda kepada orang-orang yang tidak beriman. Dikasih tanda. Sanasimu al-khurtum. Nanti akan diberikan tanda. Mereka ini di mana? Di belalainya. Yakni di hidungnya. Tafsiran lain dari sanasimu al-khurtum, yakni kami beri tanda dengan pedang hidungnya nih. Yakni ditebas seperti itu. Dan benar, fakta ketika perang Badar itu dia terkena pedang hidungnya. Sehingga tandanya berbekas terus. Si Al-Walid bin Mughirah. Al-Quliyal ini semuanya maknanya mungkin, dan kaidah dalam tafsir kalau ada ayat mengandung beberapa makna tidak saling bertentangan maka semuanya benar. Sekali lagi saya ulang, kaidah tafsirnya kalau ada ayat memiliki beberapa makna dan semuanya tidak bertentangan maka semuanya benar. Katanya Ali bin Abi Thalib bagaimana? Al-Quran ini hamalun dzuwujuh. Dia memiliki banyak sisi penafsiran. Lanjut. Sesungguhnya kami menguji mereka orang-orang Mekah seperti kami menguji Ashabul Jannah. Dan ini kisah di Quran namanya kisah Ashabul Jannah. Ashabul apa? Jannah. Jadi di Quran ada Ashabul Kahfi, ada apa lagi? Ashabul Fil, ada apa lagi? Ashabul Ukhdud, ada apa lagi? Ashabul Sabat, dan ada namanya Ashabul Jannah. Tapi jannah di sini bukan surga di akhirat, tapi jannah di sini kebun. Ashabul Jannah. Kisahnya bagaimana? Kisahnya sebagaimana berikut. Idz aqsamu la yasrimuna musbihin. Mereka ini keluarga besar ingin panen. Kebunnya banyak, besar, luas, mau panen. Saat mau panen, mereka saling berbisik satu sama lain. Besok pagi-pagi kita akan panen. La yasrimuna musbihin. Wala yastathnun, tapi mereka tidak mengucapkan insyaallah. Tidak apa? Mengucapkan insyaallah. Jadi mereka bilang kita besok panen, tapi enggak bilang insyaallah. Wala yastathnun. Dan ini pelajaran buat kita bahwasanya dalam beberapa hal atau dalam banyak hal ya, sekalipun hal tersebut bisa terukur, tetap harus insyaallah. Tetap harus insyaallah. Walaupun terukur. Panen terukur enggak? Terukur ya, sekian hari, sekian bulan panen. Mereka pengalaman, petani-petani, pekebun, pengalaman besok panen, tapi dianjurkan mengucapkan insyaallah. Wala yastathnun. Enggak wajib. Mengucapkan insyaallah tidak wajib, tapi tercela kalau tidak mengucapkan insyaallah. Kalau misalnya merasa yakin sekali, ini tercela dari sisi tidak mengucapkan. Tapi mengucapkan insyaallah hukumnya tidak wajib. Tapi memang banyak hadis-hadis yang menyindir orang yang tidak insyaallah ya. Seperti hadis Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman bagaimana? Kata Nabi Sulaiman, saya punya 1000 pasangan, 300 istri, 700 selir. Ini Nabi Sulaiman ya. Nabi King Solomon. Demikian dinyatakan di kitab suci di Perjanjian Lama, istrinya 300, selirnya berapa? 700. Hadisnya riwayat Bukhari Muslim, ada di Umdatul Ahkam. Nabi Sulaiman bilang, saya akan mengitar sekeliling semalam ini
dan akan melahirkan nanti mujahid-mujahid di jalan Allah. Paham maksudnya ya? Nggak usah diperjelas. Tapi nggak bilang insya Allah. Akhirnya apa? Tidak ada yang hamil, nggak ada yang melahirkan kecuali satu. Melahirkan itu pun cacat. Itu pun apa? Itu pun cacat. Tidak bilang apa? Insya Allah. Jadi bilang insya Allah ini sangat ditegaskan ya, dianjurkan. Walaupun memang tidak sampai derajat wajib. Wala yastafna. Maka mereka fatwa fa'alaiha ta'ifun. Maka kebun mereka malam-malamnya ngapain? Terkena musibah. Ini musibahnya adalah angin besar, yang angin tersebut memusnahkan isi hasil panennya. Ta'ifun min rabbika wa hum naimun, saat mereka sedang tidur. Fa'asbat kasori, maka panen mereka menjadi hitam. Menjadi apa? Seperti terbakar hitam. Fatana ada musbihin, pagi-paginya mereka nggak tahu. Ayo kita pergi manen, ayo. Ani dua lah harsikum in kuntum sorime, ayo kita pergi pagi-pagi kalau kalian mau panen. Fan qalaku wa hum yatakhafatun, mereka pun jalan sambil bisik-bisik. Ala idukhulanna hal yauma alaikum miskin. Nanti nih kalau ada orang miskin datang, dulu kalau panen itu orang miskin masih nyamperin. Di beberapa daerah Jawa juga gitu ya. Kalau ada panen itu orang-orang miskin nggak deket. Biar apa? Dapat lah dikit dikasih. Gitu ya. Mereka ini seperti juga. Nggak boleh ya. Kalau ada orang miskin nanti datang jangan dikasih. Ala idukhulanna hal yauma alaikum miskin. Wa qad ala hardin qadirin. Mereka jalan terus pagi-pagi sampai akhirnya tiba di depan kebunnya. Falamma ra'awha qalu inna ladallun bal nahnu mahrumun. Ketika mereka melihat kebunnya kok hitam, kata sebagian mereka inna ladallun, kita nyasar. Ini bukan kebun kita. Kebun kita mah panen. Sudah menguning, ini memang hitam, bukan kebun kita nyasar. Kata yang lain sebelahnya bal nahnu mahrumun, enggak. Kita emang gagal panen. Puso, gagal panen kita. Bal nahnu mahrumun. Kata mereka, qala awsatuhum alam aqul lakum law tusbihun. Kata sebagian orang soleh mereka yang paling soleh, bukankah sudah saya bilang, hendaklah kalian ini banyak memuji Allah, bertasbih, mengingat-ingat Allah, berzikir, bersyukur. Kata mereka, qalu subhana rabbina inna kunna dzalimin. Maksud Tuhan kami, sungguhnya kami ini orang-orang yang zalim. Maka mereka berbalik, berhadap-hadapan satu sama lain, mengatakan apa? Ya talawamun, saling mencela. Kamu sih nggak insya Allah. Kamu sih bertekad nggak ngasih orang miskin. Kamu sih saling salah menyalah. Kata mereka, qalu ya wailana inna kunna taghin. Celaka kita ini orang melampaui batas. Bagaimana melampaui batasnya? Satu, mereka tidak bilang apa? Insya Allah. Dua, mereka ini bertekad tidak mau berbagi. Tuh ya, luar biasa ini. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan mereka berdoa tobat, asa rabbuna an yubdilana. Qiraat lain gimana tadi? Asa rabbuna an yubaddilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Mudah-mudahan Tuhan kita memberikan ganti yang baik buat kita. Sungguh kita berharap kepada Dia. Dan ini pelajaran buat kita, kalau kena musibah, maka pertama kali harus ingat Allah. Astagfirullah. Jangan nyala-nyalain dulu, tapi apa? Ingat Allah. Kemudian berdoa dengan doa ini, asa rabbuna an yubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Dan berdoa dengan doa dalam Al-Quran hukumnya sunnah. Berdoa dengan doa dalam Al-Quran hukumnya apa? Sunnah. Diapalin, apal nggak doanya? Doa kalau tertimpa musibah, asa rabbuna ayyubdilana khairan minha inna ila rabbina raghibun. Atau dengan doa yang diriwayatkan Imam Muslim, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Intinya kalau kena musibah minta yang ganti yang lebih baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalikal azab, itu baru azab dunia. Wala azabul akhirati akbar, azab akhirat lebih besar. Lau kanu ya'lamun, kalau mereka mengetahui. Lanjut. Ayat berapa nih sekarang? 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna lil muttaqina 'inda rabbihim jannatin na'im. Afanaj'alul muslimina kal mujrimina ma lakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama takhayyarun am lakum aymanun 'alaina balighatun ila yaumil qiyamati inna lakum lama tahkumun
سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فلياتوا بشركائهم إن كانوا صادقين يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم فاجتباه ربه فجعله من الصالحين وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين. Allah berfirman di ayat yang ke-34, sesungguhnya bagi orang-orang bertakwa di sisi Tuhan mereka ada surga naim. Ada surga apa? Jannatin naim. Afanajul muslimin kal mujrimin. Apa kami akan menyamakan antara orang beriman dengan orang banyak dosanya? Orang yang muslim dengan orang yang banyak dosanya. Al muslimin kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun? Bagaimana kalian menentukan? Kok sama orang Islam dengan orang yang banyak dosanya? Tidak sama. Afanajul muslimin kal mujrimin. Malakum kaifa tahkumun? Mana buktinya? Am lakum kitabun fihi tadrusun? Adakah kalian membawa kitab yang kalian pelajari? Innalakum fihi lama takhayyarun. yakni kitab tersebut turun dari langit. Kalian baca, kalian pelajari. Dan kalian lebih menyukai kitab tersebut. Memberi bukti buat kalian di akhirat kelak. Tidak ada. Kalian tidak punya kitab suci. Atau kalian amlakum aimanu alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Kalian punya perjanjian dengan kita yang sampai hari kiamat nanti berlaku. Tidak punya perjanjian juga. Jadi orang-orang musyrikin beranggapan kita ini dengan Muhammad sama saja. Di akhirat nanti sama saja kalau seandainya ada akhirat. Kata Allah, bagaimana mungkin kami samakan orang beriman yang tidak beriman di akhirat? Dari mana logikanya? Orang musyrikin Quraisy, kalian mengatakan hal tersebut, ada nggak di kitab suci kalian? Mana sini? Tidak ada kitab sucinya. Kalian punya nggak perjanjian sama Allah yang berlaku sampai hari kiamat? Tidak punya juga. Ini maksudnya amlakum kitabun fihi tadrusun sama amlakum aiman alaina balighatun ila yaumil qiyamah. Innalakum lama tahkumun. Kata Allah Subhanahu wa taala, salhum ayyuhum bidzalika zaim. Tanya di antara mereka, siapa yang akan menjamin mereka nanti di akhirat kelak? Siapa yang menjamin mereka? Sudah tidak ada perjanjian, tidak ada dalil di dalam kitab suci mereka bahwasanya mereka masuk surga nanti. Sekarang siapa yang jamin mereka di akhirat? Bela mereka. Amlam syuraka, mereka punya serikat-serikatnya, penolong-penolong, mana berhalanya? Faliyatu bisyurakaim in kanu shodiqin. Sini mana berhalanya, bawa sini, bela mereka. Mana Lata Uzza, sini tolong mereka. Mereka mau dimasukin neraka nih, tolong dibela. Mana sini berhala-berhalanya? Mana, nggak bisa datang. Datang nggak berhala? Nggak datang. Ngapain disembah kalau nggak datang nanti di akhirat ngebela? Kata Allah Subhanahu wa taala, ingatlah pada hari ketika yukshafu an saqin. Apa? Yukshafu an saqin. Disingkap betis. Disingkap apa? Betis. Dan disingkap betis ini kata Ibnu Abbas majas. Maksudnya apa? Hari serius. Hari serius. Yauma yukshafu an saqin artinya kata Syekh Nawal Bantani yauma yashtaddul amr. Hari serius. Urusan ini enggak main-main. Makanya Aisyah ini tatkala Nabi SAW cerita bahwasanya di padang mahsyar orang-orang dikumpulkan dalam keadaan tidak berpakaian dan belum bersunat. Aisyah apa komentarnya? Nabi nanti saling lihat-lihatan dong di padang mahsyar. Cerdas ya pertanyaannya ya. Dan ini luar biasa Aisyah.
Aisyah benar-benar saking malunya, saking menjaga auratnya sampai mikirin di hari mahsyar nanti gimana aurat. Saling lihat-lihatan dong. Kata Nabi SAW, al-amri yawma idzin asyad. Aisyah, orang gak mikirin itu lagi Aisyah. Perkara pada hari itu lebih dahsyat. Orang udah gak mikirin lagi melihat aurat orang. Karena semua mikirin dirinya sendiri, nafsi. Bahkan mereka ini meninggalkan keluarganya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Semua sibuk dengan urusan masing-masing. Itu maksud dari yauma yukshafu an saqin. Hari sudah serius perkaranya. Dan mereka disuruh sujud, orang-orang tidak beriman. Kalian sujud. Fala yastatiun, tidak mungkin sujud. Tidak bisa. Orang yang tidak sujud di dunia tidak mungkin bisa sujud di akhirat. Allah suruh sujud, tidak mampu sujud. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastatiun. Kata Allah, khasyatan absaruhum. Pandangan mereka tertunduk. Tarhaquhum dhillah. Kehinaan meliputi mereka. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Padahal dulu mereka di dunia disuruh sujud dalam keadaan mereka sehat walafiat, tapi tidak mau. Sekarang mereka disuruh sujud, mereka tidak mampu. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Kata Allah Subhanahu wa taala, fadharni wa man yukadzibu hadzal hadits. Sebelum kita lanjut ada beberapa pelajaran. Pelajaran pertama adalah bahwasanya Islam ini mengajarkan untuk membiasakan sholat bahkan sejak kecil. Siapa yang sejak umur 7 tahun, 10 tahun ini enggak sholat, itu susah biasanya kalau sudah balik suruh sholat. Sama seperti orang yang di dunia nggak sholat, maka di akhirat suruh sholat nggak bisa. Maka Islam mengajarkan untuk sholat ini dibiasakan dari umur berapa tahun? 7 tahun. Itu berarti anggaplah 8 tahun belum balik. Jadi hamin 8 tahun itu sudah disuruh persiapan itu. Karena balik kan mazhab kita maksimal berapa? 15 tahun ya. Berarti hamin 8 tahun itu sudah disuruh sholat. Karena demikian adanya. Dan Allah Subhanahu wa taala di sini juga pelajaran yang kedua mengingatkan bahwasanya ibadah itu saat-saat dimaksimalkan. Ibadah saat-saat apa? Dimaksimalkan. Wa qad kanu yud'auna ila sujudi wa hum salimun. Saat-saat disuruh sujud, suruh ibadah. Karena sebagaimana hadis riwayat Muslim, orang kalau safar, kalau sakit apa? Kutiba kanahu muqimun sahih. Pahalanya seperti orang tidak safar, tidak sakit. Jadi kalau ada orang saat di kampungnya, di Depok misalnya, dia rajin sholat duha dan dia sehat, rajin juga sholat duha gitu ya, maka saat dia pergi jauh nggak sholat duha, nggak sempet, maka dianggap seolah-olah dia sholat duha, dicatatnya sholat duha. Kenapa? Itu karena sudah biasa sholat duha. Sekarang lagi pergi jauh nih, uzur, ya nggak apa-apa sholat duha juga, dianggap bonus. Padahal dia nggak sholat duha, lagi tidur di kereta, tapi dianggap sholat duha sama malaikat. Begitu juga orang yang sehatnya ibadah, rajin, saat sakit ditulisnya apa? Seolah-olah ibadah. Berarti ini anjuran untuk memaksimalkan masa sehat dengan ibadah. Oke. Kemudian juga pelajaran berikutnya, karena yauma yukshafu an saqin, bosnya urusan itu serius, maka kita juga harus menganggapnya serius. Urusan hari akhir bukan urusan main-main, dianggap serius dari sekarang. Pikirin teman-teman, kalau lagi sendirian ini pikirin, nanti di akhirat saya ngomong apa di hadapan Tuhan? Apa bekal saya? Pikirin itu serius. Hari yang sangat serius. Kemudian pelajaran kedua berkaitan dengan hadis Aisyah tadi, bahwasanya kalau teman-teman mau terjaga dari dosa, termasuk dosa tadi memandang yang haram, maka teman-teman harus menganggap hidup teman-teman serius. Teman-teman menganggap, ngapainlah saya lihat-lihat yang dosa, nanti saya ditanya. Teman-teman bayangkan seolah-olah di padang mahsyar, maka teman-teman nanti lebih terjaga dari perbuatan dosa. Lebih mikir, mau korupsi, ingat, aduh, nanti ditanya di padang mahsyar. Mau datang ke lokalisasi, nanti ditanya, ingat, nanti ditanya di padang mahsyar. Mau menerima suap, ditanya di padang mahsyar. Kalau ingat itu semua, yauma yukshafu an saqin, dosa-dosa akan mudah kita lawan. Kata Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang musyrikin, fadharni wa man yukadzibu hadzal hadits. Biarkan saya. Udah kamu Muhammad enggak usah capek-capek, biar saya saja yang berurusan dengan orang-orang yang mendustakan firman ini. Yang menganggap firman ini bohongin orang, yang menistakan firman ini, yang dibilang firman Tuhan ini membohongi orang, membodoh-bodohi orang. Biarkan saya yang berurusan sendiri. Fadharni wa man yukadzibu bihadzal hadits. Sanastadriju min haitsu la ya'lamun. Akan aku istidraj mereka dan mereka enggak sadar. Aku berikan dia dapat suara sekian persen, dia enggak sadar. Aku berikan dia bisa lolos sidang sekian kali, dia enggak sadar. Aku berikan dia kekayaan, dia enggak sadar. Dipindahin penjaranya, dia enggak sadar. Dikasih yang enak, dia enggak sadar. Pembelanya banyak, dia enggak sadar. Itu semua apa?
istidraj. Dia mendustakan, menistakan, menganggap firman Tuhan, membohongi orang, membodoh-bodohi orang, tapi nikmatnya Allah terus mengalir buat dia. Terus berarti dia benar dong. Kalau dia nggak benar kan Allah siksa aja. Ini buktinya dia enak-enak saja, dapat kemudahan-kemudahan, banyak fasilitas, yang bela banyak, aks solidaritas buat dia banyak, atau orang-orang semisalnya. Gimana dong? Itu namanya apa? Istidraj. Namanya istidraj. Jadi orang-orang yang jahat pun Allah beri nikmat. Bahkan nikmatnya kadang lebih dahsyat dari orang soleh. Dan jangan tertipu. Itu namanya apa? Istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala ini penuh dengan makar. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul makirin. Allah tuh dalam menyiksa itu enggak dengan satu model. Jadi enggak ngebosenin siksaan Allah. Enggak mudah ditebak. Kan kalau kita nebaknya gimana? Ada orang melecehkan Islam, gimana? Besokannya meninggal, kan gitu ya. Ada orang ngata-ngatain ulama gitu ya. Besokannya kecelakaan gitu, kecelakaan besoknya. Atau besoknya bisu gitu ya. Kan pikiran kita gitu ya. Mainstreamnya gitu ya. Ada orang jahat, besoknya meninggal. Besoknya tenggelam di Sungai Ciliwung. Tenggelam di proyek reklamasi gitu ya misalnya ya. Kan gitu kan logika pendeknya ya. Lah ini kok ada orang jahat banget gitu ya, tapi kok hidupnya makmur, kaya-kaya aja. Ya, gimana nih? Itu namanya siksaan dengan bentuk lain. Istidraj. Apa namanya? Yaitu Allah Subhanahu beli nikmat yang banyak sampai dia tertipu, baru diazab. Dan diazabnya tuh enggak harus di dunia. Bahkan diazabnya di akhirat lebih dahsyat. Karena siksaan dunia kaidahnya apa? Meringankan siksaan akhirat. Ini kaidah. Penderitaan di dunia meringankan penderitaan di akhirat. Baik mukmin, baik tidak mukmin. Kalau mukmin penderitaan di dunia jelas ya, mengampuni dosa, meringankan siksaan kalau ada di siksaan. Yang tidak beriman juga sama. Kalau ada orang tidak beriman, jahat, tidak disiksa di dunia, berarti kita yakin siksaan di akhirat bagaimana? Itu berbunga siksaan di akhirat. Jadi kalau siksaan sama Allah itu berbunga kalau misalnya tidak ditunaikan di dunia. Itu sekian persen bunganya, lebih dahsyat. Sehingga banyak ulama, banyak sahabat bahkan itu lebih memilih sakit di dunia daripada nanti di akhirat banyak siksaannya. Mereka senang kalau sakit. Kenapa? Itu bagus, meringankan. Berarti itu karena siksaan dunia sedahsyat-dahsyatnya ringan, siksaan akhirat seringan-ringannya dahsyat. Saya ulangi ya. Siksaan dunia atau penderitaan di dunia sedahsyat-dahsyatnya apa? Ringan. Kalau siksaan akhirat seringan-ringannya dahsyat. Kayak gitu. Oke. Namanya apa nih? Istidraj. Udah bisa? Enggak ngetes dulu enggak. Oh, biarin. Dan dalilnya adalah di banyak surat Hud, surat Al-An'am juga sama. Kalau surat Al-An'am lebih jelas. Tolong dibuka Bang Jabar ayatnya, surat Al-An'am. Enggak boleh naruh Quran di situ. Enggak boleh naruh Quran di situ. Ya. Buka surat Al-An'am. Falamma nasu ma dzukiru bih fatahna alaihim barakat fatahna alaihim abwaaba kulli syai hatta idza farihu ma utu akhadnahum baghtatan wa Surat 6 ayat 44. Surat 6 ayat 44. Ini dalil istidraj. Kata Allah Subhanahu wa taala surat 6 ayat 44 apa terjemahnya? Tatkala mereka melupakan ayat-ayat kami bukakan buat mereka pintu rizki segala sesuatu. Sampai ketika mereka sudah lalai, sudah senang, sudah gembira, kami azab mereka tiba-tiba, maka mereka pun kecewa. Gitu ya. Lanjut. Wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Wa umli lahum inna kaidi matin. Ayat ke berapa tuh? Ayat ke-45. Balik lagi ke ayat 45. Umli amla ayumliu artinya amhala yumhilu. Dan kami undur mereka. Wa umli lahum. Kami undur mereka. Siksaannya kami undur. Inna kaidi matin, sungguhnya tipu dayaku sangat kuat. Tipu dayaku luar biasa. Jadi tipu daya Allah ini jangan main-main. Tadi sudah kita bahas di surat apa? Al-Mulk, bahwasanya hukumnya haram merasa aman dari Allah. Hukumnya apa merasa aman dari Allah? Haram. Ini contohnya lagi nih. Berarti ini salah satu titik munasabah korelasi antar dua surat ini. Orang musyrikin yang jahat jangan merasa aman kamu. Allah undur. Inna kaidi matin. Kata orang Jawa apa? Gusti Allah mboten sare. Insyaallah mboten sare. Itu ada sebenarnya filsuf juga bilang gitu katanya. Jadi Tuhan itu yumhilu wala yuhmilu. Allah itu menunda tapi tidak mengabaikan. Allah menunda tapi
tidak mengabaikan. Itu ada di nukil di yang jilid 2 dari tetralogi yang saya bilang tadi. Di jilid 2 dari tetralogi yang saya bilang tadi itu ada kata-katanya. Enggak ingat. Ada, yaitu ketika dia mampir di salah satu negara Eropa, imamnya Hanafi, jamaahnya Hanafiyah, dia nggak amin kan jamaah Hanafiyah, lah dia amin sendiri, keras-keras lagi. Dan itu balasan buat dia ketika dulu dia waktu di musola kampungnya, dia suka ngeledekin imam aminnya lama-lama, gitu ya. Maka ketika dia lagi S2 di Eropa, dia sholat di masjid yang jamaahnya Hanafiyah, dan Hanafiyah itu nggak amin, nggak keras aminnya. Itu beneran, saya ketika ke negeri Hanafiyah juga gitu. Di sana waladdallin, hening. Tidak ada aminnya. Aminnya pelan, amin. Sir aminnya. Nggak gemuruh, nggak. Itu mazhab Hanafi seperti itu. Oke, alakulal itu bentuk contoh ya, contoh nyata bagi yang baca tetralogi tersebut. Contoh wa umlilahum inna kaidimatin. Yang Eden sore. Kata Allah Subhanahu wa taala lanjut ayat berikutnya. Nabi, mengapa kau mereka nggak mau nurutin engkau? Amtasalhum ajron, apakah kamu menarikin upah dari mereka? Apa kamu ketika dakwah narik upah ke mereka sampai mereka ini nggak mau ngikutin kamu? Kenapa kok gitu? Apa kamu jangan-jangan kalau ceramah di depan mereka kamu tarikin upah? Wahai Nabi, amtasalhum ajron fahum mimman romin yuhromun muthqalun, maka mereka merasa berat untuk membayarnya sehingga nggak mau beriman. Dan ini dalil ulama bahwasanya makruh ya hukumnya, makruh mengambil upah tersebut, makruh hukumnya. Ya, nggak boleh, apalagi kalau langsung dari jamaahnya. Misalnya nih saya nih, yuk bayar dulu. Ini nggak boleh nih. Malah Hanafiyah haram. Kalau Hanafiyah hukumnya, menurut Hanafiyah hukumnya haram, nggak boleh. Allah menegur di sini, Nabi itu orang-orang musyrik, kenapa nggak mau ngikutin seruan kamu? Jangan-jangan kamu tarikin ya? Amtas alum ajron fahum mimman romin muthqalun, mereka merasa berat. Kalau masuk Islam nanti bayar upeti ke Nabi. Nggak usah masuk Islam lah. Jangan-jangan kamu tarikin ya Nabi ya? Nah, ini tentu saja ini sindiran ya. Nabi nggak narik ya, nggak narikin apa-apa. Ada nggak Nabi narikin upah? Nggak ada ya. Kayak gitu. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, am indahumul ghaibu fahum yaktubun. Apa jangan-jangan mereka ini mengetahui hal yang gaib sehingga mereka mengaku-ngaku punya kekuasaan di atas Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Allah, sabarlah wahai Nabi terhadap keputusan Allah. Keputusan Allah di sini yang dimaksud adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak mengazab mereka. Allah tidak mengazab mereka. Kata Syekh Nawawi Al-Bantani, fi imhalihim wa ta'khiri nusratika alaihim. Sabar ya, 13 tahun di Mekah Allah enggak apa-apain mereka. Sabar ya, di 13 tahun kamu dilecehkan di Mekah, kamu belum kami izinkan untuk memerangi mereka. Sabar, fasbir li hukmi rabbika. Jangan kamu seperti Sohibil Hud. Seperti siapa Sohibul Hud? Siapa nabi yang ditelan ikan besar? Nabi Yunus. Lagi-lagi ayatnya berkorelasi dengan awal surat. Tadi awal surat apa? Nun. Di antara tafsiran nun apa? Ikan paus. Seperti wadzannuni idzahaba mughadiban. Nyambung ya. Kenapa kok Allah bilang Nabi Muhammad kamu jangan ngikutin Nabi Yunus? Tapi di sini Allah Subhanahu wa taala enggak nyebut nama Nabi Yunus. Ini penghormatan buat Nabi Yunus. Dan ini pelajaran buat kita. Kalau nasihatin orang, kamu jangan fulan ya. Ini gak usah lah disebut namanya secara jelas, gak usah lah. Yang penting kan sama-sama tahu sudah. Kasohibil Hud. Iznada wa huwa makzum. Tatkala dia berdoa dalam keadaan apa? Keadaan kesal, keadaan marah. Ceritanya Nabi Yunus bagaimana? Nabi Yunus ini berdakwah pada kaumnya di Irak, di kota Ninive, kota Nainawa ini, tapi gak diterima-terima juga. Akhirnya Nabi Yunus kesal. Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka. Udah kamu saya tinggal aja deh. Nabi Yunus kemudian berlayar di semenanjung Persia, di teluk Persia atau teluk Arab. Dua-duanya boleh. Ya, cuma kalau orang Arab pasti bilangnya teluk Arab, kalau orang Irak pasti bilangnya teluk Persia. Tapi kebayang nggak teluk Persia, teluk Arab? Kebayang ya? Itu ya. Itu disebut Gulf, Arab Gulf itu disebutnya. Arab Gulf itu di situ, yaitu di sebelah timurnya Arab Saudi, sebelah timurnya Bahrain. Di situ kemudian dia terombang-ambing perahunya hingga akhirnya nahkodanya mengatakan kita ini butuh mengurangi muatan supaya kita tetap stabil. Harus kita buang satu orang. Akhirnya gimana nih, masa kita buang orang? Udah kita undi. Diundi. Keluar namanya siapa? Nabi Yunus. Aduh, ini kan orang soleh. Jangan-jangan. Ulang lagi. Undi lagi. Nabi Yunus lagi. Aduh, ulang.
Nabi Yunus lagi. Kata Nabi Yunus, udah deh, nggak apa-apa. Biar saya rela, nggak apa-apa. Akhirnya Nabi Yunus dicemplungin di laut, mengurangi muatan. Kemudian dimakan oleh ikan apa? Ikan besar. Ya, ikan besar paus lah gitu ya, ikan besar. Kemudian diam di situ selama berapa hari? 3 malam. Itu maksudnya. Iznada wa huwa makdum, ketika dia berdoa dalam keadaan marah. Kata Allah Subhanahu wa taala, tapi di sini yang Allah bilang jangan diikutin yang mananya. Saat doanya apa saat marahnya? Saat perginya ya, tapi Allah nggak sebutkan. Isyarat saja. Allah malah sebutkannya saat apa? Saat berdoa. Iznada wa huwa makdum. Berdoa tapi dalam keadaan masih marah kepada kaumnya. Akhirnya singkat cerita, akhirnya Nabi Yunus selamat, dilemparkan ikan pausnya ke tepian pantai, kemudian di sana dia diberikan makan oleh Allah, yaitu apa? Labu. Dan tahun lalu ini di FKW ada penelitian, labu ini ternyata luar biasa faidahnya secara kesehatan, ada banyak kandungan gizinya, cocok ya. Kata Ibnu Katsir juga labu sengaja dikasih ke Nabi Yunus, dan labunya bukan labu yang kita ya, labunya labu yang Halloween tuh. Labu apa ya? Pumpkin. Pumpkin itu ya. Itu tuh. Kenapa? Karena itu daunnya besar, pohonnya besar, bisa untuk berteduh tempat tinggal. Daunnya bisa untuk dipakai untuk pakaian. Buahnya mengenyangkan, buahnya menghilangkan haus. Kan gitu ya. Karena kandungan mineralnya banyak. Lanjut kemudian intinya seperti itu. Kata Allah, laula anta darakahu ni'matun min rabbi lanubiza bil ara' wa huwa madhmum. Kalau bukan karena rahmat Allah, dia akan terlempar di tepian dalam keadaan tercela. Tapi enggak nyatanya. Karena Allah merahmatinya, dia terlempar, tapi pulang ke kampungnya orang-orang sudah apa? Sudah beriman, luar biasa. Bahkan imannya itu banyak, lebih dari 100.000, ya. Lebih dari 100.000. Wa arsalnahu ila mi'ati alfin aw yaziduna fa amanu famatta'nahum ilahin, surat As-Saffat. Kata Allah Subhanahu wa taala, fajtabahu rabbu faja'alahu minas solihin. Allah pilih dia dan Allah jadikan orang yang soleh. Dan sungguh orang-orang yang tidak beriman ini ingin sekali mencelakakanmu dengan pandangan mereka. Mencelakakanmu dengan apa? Pandang mereka. Maksudnya dengan ain. Dengan apa? Dengan ain. Ada yang pernah dengar nggak penyakit ain? Penyakit ain apa tuh? Mata jahat. Orang Jawa bilangnya apa ya? Apa? Ustaz Fajar, apa orang Jawa bilang kalau ada anak kena ain? Hah? Kesawen apa ya? Apa? Kesawen ya? Kesambet. Jadi kalau ada anak bayi nih nangis mulu gitu ya. Bingung kenapa sebabnya ya? Nih kesambet. Gitu ya. Maksudnya ain. Jadi ada orang melihat anak tersebut tapi enggak bilang Masya Allah, enggak bilang Subhanallah, enggak bilang Tabarakallah. Pokoknya kagum aja gitu deh. Akhirnya anak tersebut kena pengaruh jahat dari matanya. Walaupun orang tersebut enggak meniatkan menyelakai, tapi begitulah adanya. Ini namanya penyakit ain. Wal ainu haq dalam hadis Bukhari. Ai innahu min syiddati adawatihim lak yanzuruna ilaika syajaran bihaitsu yakaduna yuzilluna qadamaka fayarmunak. Jadi mereka ini saking jahatnya sama kamu, melihat kamu dari jauh dengan mata sinis, ya ingin mencelakakanmu dengan pandangan mereka, dengan ain. Lamma sami'udz dzikr, tatkala mereka mendengar Quran, dan nama Quran nama lainnya apa? Az-dzikr. Di sini lamma sami'udz dzikr. Maksudnya apa? Al-Quran. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan innahu lamajnun. Lagi-lagi mereka tetap mengatakan dia ini orang gila, sekalipun Allah sudah bilang di awal surat ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun, tapi tetap saja mereka enggak percaya. Ya mereka enggak percaya sama Quran ya, maka enggak percaya sama ayat tadi juga. Tetap saja bilang Nabi Muhammad ini gila. Wa ma huwa illa dzikrul lil alamin, tidaklah Al-Quran melainkan hanyalah pemberi peringatan bagi alam semesta. Kesimpulan dari surat Al-Qalam. Surat Al-Qalam ini surat Makkiyah, surat yang turunnya di kota Mekah sebelum hijrah, 52 ayat. Nabi SAW diberikan hiburan oleh Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan kaumnya, dan ada kisah juga untuk menegur orang musyrikin, yaitu kisah Ashabul Jannah. Di mana di sini pelajarannya jangan sampai kita ini congkak dengan nikmat yang Allah berikan, lalai, tidak merasa aman dari tidak merasa takut dari siksaan Allah. Orang-orang Ashabul Jannah kan gitu ya. Mereka tidak sadar diistidrat sama Allah. Panen. Ternyata tiba-tiba apa? Mengira mau panen, ternyata puso. Ternyata galak. Wallahu bisawab, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta. Jika ada pertanyaan, mohon maaf ya Ustaz Fajar ya. Kita mulainya tadi 7:30 nih. Apa nih? Nanti kalau ada pertanyaan silakan di pertemuan berikutnya. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya.
materi akhlak, insya Allah bukunya sudah